Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku? Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya. Ini saya ingin menjawab pertanyaan nampaknya dari Banyuwangi. Ini Banyuwangi ini ada di Jawa Timur ya. Pertanyaannya begini, Pak Ustadz, mohon pencerahannya Pak Ustadz. Saya seorang wanita guru honorer, sementara suami saya diterima di Kalimantan di PT Bontang ya, PT Bontang. Saya harus bagaimana Pak Ustadz? Suami saya meminta saya agar saya ikut suami saya ke Kalimantan, sementara kalau saya tinggal Pak Ustadz, ini ibu saya kan harus saya tunggu. Ini usia ibu saya ini sudah 68 tahun ya, badannya sering sakit-sakitan, kurang sehat. Sementara saudara saya yang lain yang 3, berarti 4 bersaudara nih ya, 1 katanya merantau ke Sumatera ikut tran, kemudian yang 1 jauh di sini juga di Banyuwangi tapi agak jauh. Kemudian yang 1 ada di rumah ini Pak Ustadz, laki-laki, cuman tidak peduli dengan ibu saya. Saya sayang ibu saya Pak Ustadz, tapi saya juga tidak ingin kehilangan suami. Memang suami saya sudah 3 bulan ke sana, tapi dia terus nelpon saya agar saya ke sana. Dan anak saya yang kecil masih bersama saya. Kata suami saya, dia pun rindu juga, selain dengan saya tentu anaknya Pak Ustadz. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Oke, begini ya. Seorang istri kalau sudah menikah itu taatnya dengan suami, bukan dengan ibunya, bukan dengan ayahnya, atau bukan dengan siapapun, apalagi dengan mantannya. Suami wajib diikuti perintahnya atau keinginannya selama niat suami baik, termasuk ngajak hidup bersama di Kalimantan. Itu baik. Maka seorang istri tidak ada alasan untuk menolak. Oke, clear ya. Lalu masalahnya, ibu saya tidak ada yang ngurus. Ibu saya sudah tua. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya bingung. Tinggalkan ibumu kalau dirimu masih ingin disebut taat suami. Ya. Kan di rumah ada adikmu. Kan di rumah masih ada orang lain. Gitu ya. Nanti sampai di Kalimantan bersama suamimu, kalau rezeki cukup, kirimlah uang ya, berikanlah upah kepada tetangga, kepada famili yang berdekatan di rumahmu untuk nengok-nengok ibumu. Kalau sekedar makan, minum, mandi segala macam, kan ibumu katanya tadi masih bisa jalan segala macam, ini kan perkara sudah tua saja. Kan ada saudaramu, walaupun kata orang Melayu degil, kan masih ada juga. Itu pertimbangan saya seperti itu ya. Tetapi suami yang bijak tentu kalau memang ada jalannya ya, kalau ada jalannya ya boleh saja istri tetap tinggal bersama orang tuanya, mengurus orang tuanya, dengan syarat suaminya bijak, dengan syarat suaminya mengikhlaskan, dengan syarat suaminya tidak mempermasalahkan. Tapi ini kan suaminya meminta segera ke Kalimantan. Serahkan saja ibumu pada Allah, serahkan saja ibumu pada saudara yang lain, serahkan ibumu pada yang lain. Insya Allah, Allah juga akan melindungimu. Yang penting jangan lupa berdoa. Ya, coba atau begini, ada solusi lain ya. Suami yang menginginkan istrinya ya kumpul bersama suaminya, betul rindu anak,
tentu juga rindu istrinya. Namanya berumah tangga, masa pula harus terpisah, satu di Kalimantan, satu di Banyuwangi? Ya, kecuali saling mengikhlaskan. Lah oke, betul dirimu sayang ibumu. Lah betul dirimu bisa video call dengan suamimu jarak jauh, ya, telepon anak gampang. Tapi masalah hubungan seksual bagaimana? Wanita bisa tahan sampai 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun tidak hubungan seks suami istri. Tapi kalau suami, kalau dia masih sehat, apalagi makan daging terus, apalagi di Kalimantan katanya banyak wanita cantik. Lalu kalau suami sampai berzina, main gila dengan wanita lain, kan istri juga yang salah kan? Atau ada cara lain? Ikhlaskan suamimu poligami. Ikhlaskan suamimu, izinkan melalui pengadilan agama, suruh nikah lagi. Dirimu tidak harus kehilangan suami, tapi juga bisa mengurus ibumu. Kan itu salah satu solusi. Makanya dalam Islam boleh poligami, izinkan. Karena 4 kan yang bisa suami nikah lagi itu. 1, istri tak punya anak. Yang kedua, masuk penjara minimal 5 tahun. Kalau tidak salah ya. Yang ketiga, punya penyakit yang tak bisa disembuhkan. Yang ketiga, istri tak berfungsi sebagaimana mestinya. Istri tak berfungsi sebagai mestinya ini begini ya. Dia ada istri, tapi untuk apa? Untuk apa tuh salah satunya ya tidak mau melayani suami karena faktor ngurus orang tua, ada di Jawa, ngurus anak, tak mau hidup bersama suami. Kan rumusnya istri ikut suami, bukan suami ikut istri. Walaupun dirimu menangis darah agar suamimu bersama dirimu saja, yo ngarit ning Tegalan. Kalau suami maunya di Kalimantan, mau ngomong apa? Jadi kepada yang bertanya ya, tak perlu saya sebut namanya, ini dari Banyuwangi. Pilihan hanya 2. Dirimu ikuti suamimu. Betul, melepas rindu bisa pakai video call, bisa foto anak, foto segala macam. Dirimu tahan, terus suamimu tahan apa tidak untuk tidak jima suami istri? Kecuali suamimu impoten, lain masalah itu. Oke, jelas ya? Atau ikhlaskan suamimu poligami, kan boleh jaga, itu kan salah satu solusi. Ya, dirimu daripada membiarkan suamimu berzina, daripada suamimu nanti nambah dosa, dirimu juga dosa karena tidak mengikuti keinginan suami. Nah, suami ini ada istri pun kadang masih tak betul juga, apalagi istrinya jauh. Maka ikhlaskan suamimu poligami. Kalau nggak tahu caranya bagaimana ngajukan rekomendasi poligami di pengadilan agama, nanti hubungi saya. Jelas ya yang bertanya ini? Intinya ikuti suami, biarkan ibumu bersama saudara yang lain ya, karena kewajiban istri taatnya dengan suami. Tetapi walaupun ikut suami, pandai-pandailah merayu suami, sering-seringlah nelpon, video call dengan orang tua ya, ada uang kirim, titiplah dengan tetangga dan segala macam, agar lihat-lihat juga ibumu yang ada di rumah ya. Jangan sampai kejadian seperti beberapa waktu yang lalu itu ya, kalau nggak salah di Magelang ya, ibunya meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia, setelah sekian hari baru ketahuan tetangganya. Kenapa? Anaknya merantau semua ya, karena memang anaknya tidak komunikasi dengan saudara yang dekat, dengan tetangga yang dekat. Jadi komunikasi terus, pantau terus. Nanti kalau ibumu jatuh sakit, saya kira suami mengizinkan juga pulang. Jangan suamimu ditinggal terlalu lama, bisa lari kemana-mana dia ya. Saya kira itu jelas ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus kepada yang bertanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.